Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C yang terdiri dari Muhammad Hasan Khairullah dengan nomor NIM 210402606, Aska Sariful Anam 21040260055, Solia Fatimahul Hasanah 21040260067, Ali Topan 21040260068, Nur Sahid 210406077, Irfa Iwanita Cahyati 21040260081 akan mempresentasikan tentang filsafat seni. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa itu filsafat seni. Filsafat seni atau yang juga disebut dengan estetika merupakan kajian kefilsafatan yang membicarakan nilai keindahan atau lebih dikenal dengan seni. Maka dari itu timbullah persoalan-soalan seperti apa itu indah? Apa itu seni? Atas dasar apa seni itu indah? Lah, ruang lingkupnya apa saja? Yaitu penyelidikan mengenai yang indah, penyelidikan mengenai prinsip-prinsip yang mendasari seni, dan pengalaman yang berhubungan dengan seni. Jadi, kali ini kita akan membahas apa itu seni dan keindahan. Teori keindahan. Indah merupakan apa yang dirasakan sebagai suatu yang indah. Dan setiap benda yang dirasakan indah memang benar-benar indah dan bebas dari sebagaimana bentuknya secara objektif. Melihat sesuatu sebagaimana yang indah berarti memahami hukum-hukum struktur yang menyatakan diri dalam penampakan. Apakah benda itu indah atau tidak? Tidak tergantung pada selera pribadi pengamat, melainkan pada kualitas objektifnya. Ketidakmampuan untuk melihat yang indah tidak menunjukkan pada kurangnya selera pengamat, namun pada kurangnya kemampuan untuk memahami. Dalam istilah yang lain, suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras dan berpola baik, melainkan harus memiliki kepribadian. Menurut Plato, jika ada sesuatu yang membuat hidup ini berarti, maka itulah renungan tentang keindahan. Kehidupan merupakan satuan ukuran, proporsi, dan harmoni. Perlu diketahui bahwa keindahan merupakan satu hal yang hendak dinyatakan oleh seni. Seperti yang ditulis M. Muslih, bahwa nilai indah bersifat universal. Setiap manusia memiliki potensi untuk merasakan indah, meskipun terhadap objek yang sama sekalipun. Filosof Italia Benedetto Croce dalam karyanya yang berjudul Aesthetics menganalisa bahwa seni merupakan kegiatan kejiwaan. Seni ialah hasil kegiatan intuisi yang menyangkut perasaan, karena seni bukanlah sekedar kegiatan menghasilkan citra, melainkan suatu kesatuan yang dihayati oleh perasaan. Pandangan yang dianut oleh Croce bersifat subjektif, karena meletakkan seni pada intuisi dan perasaan, berbeda dengan pendapat filosof asal Amerika Nelson Goodman. Menurut Nelson Goodman, seni mengambil bagian langsung dalam penciptaan dunia. Setiap karya seni merupakan simbol kompleks representasi, gambaran, yang dapat dimengerti sebagai bentuk khas denotasi, pemaknaan. Keindahan juga berhubungan dengan rasa nikmat. Dalam hal-hal tertentu, orang memperoleh rasa nikmat dari karya-karya seni, dan apa saja yang tidak dapat memberikan rasa nikmat sudah pasti tidak dapat dikatakan indah. Namun rasa nikmat dan keindahan tidak selalu harus berarti hal yang sama. Selanjutnya, diperoleh pengertian bahwa seni merupakan rasa nikmat yang diobjektivitaskan, tidak seperti bila mengatakan bahwa seni merupakan hasil kegiatan intuisi dan ekspresi, sehingga rasa nikmat ini perlu memperoleh penjelasan. Maka jika suatu objek tidak menimbulkan rasa nikmat, maka tidak dikatakan indah. Menurut Jacques Maritain, dalam bukunya Art and Scholasticism, keindahan merupakan sesuatu di dalam objek yang dapat menimbulkan kesenangan pada akal. Jadi, keindahan bukanlah objek perasaan, melainkan objek tangkapan akali
Yang indah itu rasional, dan rasional adalah semua yang bisa dikonstruksi dan direkonstruksi secara konseptual. Sedangkan menurut pandangan kaum romantik, estetika dianggap tidak berhubungan dengan pengetahuan kognitif. Seni dianggap tidak bisa dipahami secara konseptual. Karena pandangan ini, estetika pertama kali menjadi disiplin tersendiri dalam filsafat. Dalam kritik atas daya pertimbangan, Kant mengatakan bahwa penilaian estetis sama sekali bersifat subjektif, tergantung pada perasaan emosional yang tidak logis dan tidak memberi sumbangan apapun bagi pengetahuan kognitif. Sedangkan Hegel, konsep seni sebenarnya dihasilkan dari filsafat yang menjadikan seni sebagai objeknya, sehingga seni bisa dipahami secara logis konseptual sebagai bagian dari sistem filsafat. Menurut Al-Ghazali, keindahan suatu benda terletak dalam perwujudan dari kesempurnaan. Semua indrawi manusia merasakan keindahan dalam dunia yang lebih dalam, yaitu nilai-nilai spiritual, moral, dan agama. Sama dengan Al-Ghazali, Plato juga berpendapat bahwa indah adalah idea keindahan itu sendiri yang timbul bersamaan dengan idea kebaikan dan kebenaran tertinggi. Seni itu dikatakan bermakna jika ia mencari kebenaran dan mengajarkan kepada manusia bagaimana untuk hidup dengan benar. Dikenal dengan estetika objektif, metafisik, atau spiritualis, yang mengajak pada pengakuan kebesaran ilahi. 3 jenis hubungan antara ide dan penampakannya. Yang pertama, seni simbolik. Seni simbolik umumnya terdapat di timur. Karya kuno terdapat dalam kebudayaan panteisme di timur, seperti mistisme Arab. Karya arsitektur yang syarat nilai kesucian seperti Sphinx, Obelix, piramid Mesir, atau pagoda Hindu. Puncak karya dari seni simbolik ini adalah seni arsitektur. Yang kedua, seni klasik. Seni klasik dianggap bersifat antropomorfis yang diwarnai semangat kebebasan, seperti termanifestasikan dalam patung-patung dewa Yunani. Puncak karya dari seni klasik adalah seni patung. Yang ketiga, seni romantik. Seni romantik menimba inspirasi dari ajaran kekristenan Lutheran yang memang sangat menekankan kehidupan batin spiritual. Daripada dua seni yang lain, seni aromantik lebih menekankan kebebasan sang artis untuk mengekspresikan imajinasi dan intuisi tanpa dibatasi hal-hal material. Puncak karya dari seni romantik adalah seni puisi. 2 pendekatan dalam estetika. 1. Langsung meneliti dalam objek-objek yang indah, seperti contoh, suatu lukisan. Langsung diteliti dalam lukisan tersebut, apa yang indah. Yang kedua, yaitu menyoroti situasi tentang pengalaman rasa indah yang dialami subjek atau pelaku, seperti contoh, menonton sebuah musik. Nah, penontonnya yang diobservasi, yang dilakukan pendekatan terhadap penontonnya. Selanjutnya adalah aliran-aliran seni sebagai wujud ekspresi terhadap keindahan. 1. Aliran naturalis, yaitu bentuk seni yang menekankan pada ekspresi alamiah. 2. Aliran tradisional, yaitu ekspresi seni yang menekankan pada budaya dan tradisi. 3. Aliran modern, yaitu ekspresi seni yang banyak dipengaruhi oleh budaya barat yang bercorak rasional artifisial. Yang keempat, aliran religius, yaitu bentuk seni sebagai ekspresi keagamaan yang menekankan pada aspek spiritual. Estetika di dunia barat sama tuanya dengan filsafat, khususnya dalam filsafat Plato.
Masalah estetika memiliki peranan penting dalam kajian filsafat. Dalam usahanya menjelaskan dasar kebudayaan, orientasi kesenian, dan sistem budaya yang patut dihargai. Bagi estetika Indonesia, kosmologi, simbol yang melekat pada benda artefak dan perilaku manusia menjadi landasan dasar dalam melihat adanya hubungan yang saling terkait. Hubungan antar komponen tersebut dapat dipertemukan dengan teori estetika barat dan merupakan lahan penelitian bagi yang tertarik untuk menelaah secara ilmiah.